kembali lagi dari sudut tribun teman-teman. Kita kembali lagi ketemu di episode kali ini dan kita masih mau bahas Persipura of course, karena seperti kita tahu masih kembali diingatkan ya buat manajemen kalau kita akan kick off rencananya di akhir Agustus, yang artinya mungkin tinggal beberapa, tidak ini ya, sekitar 1 bulan lagi lah kita akan kick off, dan sampai sekarang belum ada kabar sama sekali dari manajemen Persipura Jayapura. Kita opening dulu. Selamat datang di Dari Sudut Tribun. Episode kali ini masih membahas mengenai Persipura Jayapura dan persiapannya menuju Liga 2. Kita bareng sama saya Victo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe dan memberi semangat juga untuk kita terus bisa update video ya, terutama untuk keterbatasan media soal liputan kaitannya dengan Persipura. Nah, di episode kali ini kita mau bahas ada 3 hal, karena memang belum ada banyak informasi terkait dengan perkembangan tim, berkumpulnya kapan mau latihan, kapan mau uji coba. Kok uji coba atau latihan pemain ada saja belum, ya kan? Pelatih saja juga belum ditunjuk, sponsor saja belum ada, dan kita masih belum tahu apakah Persipura akan ikut kompetisi Liga 2 atau tidak. Parahnya adalah itu. Nah, yang bikin sedih adalah polanya seperti ini terus, teman-teman. Kalau teman-teman sadar pasti polanya selalu berulang. Jadi Liga 2 selesai, libur panjang, belum ada persiapan sampai waktunya mepet, nanti baru mengumpulkan pemain dalam tanda kutip seadanya, kemudian latihan tanpa pelatih kepala. Nanti pelatih kepala baru ditunjuk H- sekian minggu. Parahnya adalah H-1 minggu baru ditunjuk. Main dengan seadanya, permainan belum terlihat, tidak melaksanakan uji coba untuk mengukur kemampuan tim, begitu ya. Uji coba paling ya sekali 2 kali sudah merasa cukup atau memang mepet. Nanti terus kemudian 2-3 pertandingan hasilnya buruk, dievaluasi, yang kena pasti pelatih kepalanya, begitu. Kasihan juga sebenarnya pelatih yang pegang Persipura dengan kondisi seperti itu. Jatuhnya adalah yang paling sering disalahkan. Saya juga tidak membela sepenuhnya pelatih yang sudah berusaha dengan maksimal dengan skuad dan persiapan seadanya, tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pelatih gitu, teman-teman. Nah, ini yang perlu dievaluasi ya, karena dari awal persiapannya nggak ada ya, apa yang mau diharapkan. Banyak yang kemudian teman-teman supporter yang ngomong kita berdoa saja, kita percaya mujizat Tuhan pimpin. Saya setuju, tapi yang saya tidak sepenuhnya setuju adalah kalau usahanya tidak ada, doanya itu akan jadi percuma. Jadi doa saja tapi tidak ada usahanya, tidak ada uji coba, tidak ada pembentukan tim yang sempurna, latihan yang ideal, pelatih kepala yang mumpuni, tim staf kepelatihan yang pas, itu juga kita mau mengharapkan apa? Nah, dan sampai sejauh ini, sampai video ini upload, belum ada apapun pergerakan dari manajemen. Sekali lagi, akun YouTube sepi, akun Instagram tidak ada update, Twitter apalagi Facebook juga nggak ada. Di kalangan supporter, beberapa grup di Facebook misalnya masih sibuk dengan Euro dan juga Copa America, walaupun kebanyakan Euro, dan belum ada yang menaruh perhatian lebih soal Persipura. Di belakang ini mulai ada yang mempertanyakan apa kabar manajemen dan lain-lain, dan itu bagus, artinya fokusnya sudah berpindah dari pesta Piala Eropa ke pesta Piala Amerika, juga ke klub lokal yang sedang persiapan. Di klub-klub Liga 1 tentu sudah banyak yang persiapan, tapi klub Liga 2 juga banyak yang persiapan, sudah mulai, tapi Persipura masih adem ayem saja. Nah, ada beberapa hal yang mau diomongin teman-teman kali ini, sebenarnya nggak banyak,
tapi lebih ke update saja apa-apa saja yang saya dapatkan ketika saya berselancar atau browsing di internet kaitannya dengan Persipura. Nah, ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama adalah pelatih potensial Persipura Jayapura. Saya sudah siapkan daftar yang di samping sini, nanti akan saya pasang. Di sini ada nama-nama yang kemudian sempat kita bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton yang video yang sudah saya buat. Itu ada nama-nama yang berpotensi menjadi pelatih. Itu cari saja, nanti juga bisa ditonton. Nah, ini hasil searching saya. Ada beberapa nama yang kemudian sudah dipastikan menukangi klub Liga 1 ya, terutama ya. Seperti misalnya ada Coach Jackson F. Tiago yang sudah menjadi direktur teknik kalau nggak salah di Borneo FC Academy. Jadi Coach Jackson memang sudah cerita lama kalau dia pengen fokus ke pengembangan anak-anak mudanya. Nah, itu yang kemudian jadi impiannya. Saya juga sampaikan respect dan salam hangat dan juga hormat untuk Coach Jackson dengan keputusannya. Kemudian ada juga Coach Rahmat Darmawan yang kemarin sempat muncul namanya ketika saya buat survei. Beliau sudah menaikkan kontrak dengan Barito Putra, jadi sudah di luar radar kita. Tapi masih ada nama-nama yang masih no club atau nggak ada klub atau setidaknya belum ada kabar mau didekati siapa. Termasuk Boa Salosa yang kemarin secara menarik muncul ya. Tapi saya juga belum tahu apakah Boci atau kakak Boci sudah mengantongi lisensi kepelatihan atau belum. Nah, itu juga menarik. Tapi tenang, Coach Ifak Dalam masih belum ada yang menggoda. Terus kemudian Coach Ricardo Salampesi juga belum ada yang rumornya belum keluar gitu ya. Nah, bisa dilihat daftar ini teman-teman. Jadi ini adalah yang mungkin masih bisa dicoba untuk dikejar oleh manajemen. Selanjutnya ini tabel selanjutnya ini kita mau ngobrol soal pemain potensial Persipura Jayapura di musim depan. Nah, menariknya nama-nama yang muncul juga di video sebelumnya itu beberapa memang sudah dilirik sama klub atau bahkan ada yang sudah menaikkan kontrak gitu ya. Contoh yang paling menjadi sorotan itu adalah duo Sayuri, Yakob dan Yance, yang kemudian sudah walaupun masih rumor tapi sepertinya kuat sekali untuk bergabung ke Maluku United. Kemudian ada juga Marcel Rumkabu yang jadi pemain potensial masa depan Persipura juga akhirnya memilih untuk berlabuh ke Persis Solo. Sukses juga untuk Marcel Rumkabu. Kemudian ada kakak Nelson Nalom, ada Takuya Matsunaga, ada Ruben Sanadi juga yang akhirnya bergabung memilih ke klub lain, terutama PSBS Biak ya, Takuya. Kemudian ada Pok Ferry juga yang terakhir beritanya gabung dengan PSBS, dan juga Nelson Alam tentu. Kemudian untuk kakak Ruben Sanadi, dia kembali ke Bayangkara FC bersama dengan Spasu. Nah, ini juga menarik. Kemudian ada nama yang menarik yang juga menjadi sorotan, Thiago Amaral yang sekarang ada di Tripoli SC. Nah, itu dia kembali mencari pengalaman. Sebenarnya sudah agak lama bergabungnya ya. Kemudian ada nama-nama yang juga masih no club atau mungkin saya beri tanda tanya di sana. Itu artinya belum ada pengumuman dia akan direkrut siapa. Siapa tahu manajemen juga tertarik merekrutnya ya. Seperti misalnya ada Enzo Celestin, Jonathan Bustos yang kemudian sudah digoda sama Persis Solo, ada Octavio Dutra, kemudian ada Ramiro Vergonzi yang dilirik Persik Kediri, kemudian ada bahkan pemain potensial kita seperti Ramiro Makek itu juga sedang dilirik oleh klub. Nah, ini Arema ya terutama ya, yang pengen menyatakan ramai. Nah, kalau tidak segera dipagari sama manajemen ini juga bisa berbahaya sih. Nah, kemudian ini nama-nama bisa dicermati teman-teman, setidaknya ini yang kemarin jadi radar kita bersama ya, apa atau siapa sih yang bisa bergabung dengan Persipura musim depan. Nah, yang terakhir adalah ini adalah pemain-pemain yang tersisa dalam tanda kutip, karena sebenarnya beberapa dari mereka kontraknya memang sudah habis, tapi saya bikin daftar ini lebih kepada yang musim lalu, kemudian yang masih tersisa itu siapa selain kemudian pemain-pemain yang keluar. Nah, ini bisa dicermati, kita masih cukup punya banyak potensi pemain, tapi ini juga belum aman karena ini berdasarkan skuad musim lalu saja yang belum terdengar kabarnya. Tentu ketika video ini diupload bisa saja ada yang sudah keluar juga, karena Persipura juga belum memberikan kontrak yang pasti untuk musim depan.
So, itu saja videonya. Jadi highlight atau kemudian garis besar dari video ini adalah sampai sekarang teman-teman yang menanyakan update dong Persipura dong, update dong gimana kabarnya dan lain-lain, bukan karena nggak mau bikin video atau nggak bisa bikin video, tapi karena memang nggak ada update-nya teman-teman. Jadi akhirnya yang bisa saya lakukan untuk update adalah tadi yang pertama pelatih potensial, pemain potensial, dan juga pemain yang tersisa di skuad Persipura. Yang kalaupun bergabung sebenarnya sudah cukup, tapi ingat bergabung perlu kontrak perlu sponsor ketika sudah ada perlu mengikat pelatih kepala dan pemain, kemudian melakukan uji coba, latihan bersama, trial melawan klub-klub yang bisa digunakan untuk menguji kemampuan, baru kemudian nanti siap berlaga. Ingat teman-teman, doa tanpa usaha hasilnya nol. Jangan berharap banyak kalau tidak ada usahanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Espasio Indonesia dan dari Sudut Tribun untuk episode kali ini. Semoga segera ada kabar baik dari Persipura. Salam Persipura, salam merah hitam. Ciao.